Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali bersama Ibu dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya menjalani pembelajaran walaupun belajarnya harus dari rumah ya. Kalian ciptakan seolah-olah kalian belajar di sekolah ya, dengan tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Kali ini masih di tema 3. Kita akan membahas bagaimana kalau kita mau menulis teks petunjuk ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Nah, di pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks petunjuk, kemudian ciri-ciri dari teks petunjuk ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya kembali. Nah, sekedar mengingatkan ya, Ibu jelaskan kembali apa itu teks petunjuk ya. Jadi teks petunjuk itu adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan atau membuat sesuatu ya. Itu yang dimaksud dengan teks petunjuk ya. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri dari teks petunjuk tersebut ya. Kita bisa membedakan antara teks petunjuk dengan teks-teks yang lainnya dengan melihat ciri-cirinya. Apa saja? Ya, mudah-mudahan kalian masih mengingatnya ya, bahwa di dalam teks petunjuk tersebut ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan tanda atau menggunakan tanda seru ya. Karena dalam teks petunjuk tersebut berisi kalimat perintah, maka di akhir kalimat perintah tersebut harus kita bubuhkan tanda seru untuk menandai bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah ya. Kemudian disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Contoh, tutuplah pintu itu, hapuslah papan tulis itu ya. Disampaikan dengan nada yang tinggi. Kemudian kata yang berada di awal itu diakhiri dengan partikel lah. Seperti tadi contoh yang Ibu sampaikan, tutuplah pintu ini, bukalah jendela itu, hapuslah papan tulis. Nah, itu partikel lah ya, diakhiri dengan partikel lah. Dan yang terakhir, kalimat perintah tersebut bisa kita awali dengan kata jangan atau tolong. Jangan buang sampah sembarangan, atau jangan menyimpan sepatu di kelas dan sebagainya, atau tolong ambilkan pensil itu, tolong bukakan pintu itu ya. Itu ciri-ciri dari kalimat perintah ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa menuliskan teks petunjuk dengan baik? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis teks petunjuk, karena di akhir nanti kalian ditugaskan untuk membuat teks petunjuk ya. Tugas yang akan diberikan berupa membuat teks petunjuk. Sebelum itu kalian simak terlebih dahulu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis teks petunjuk. Yang pertama, jelaskan secara runtut atau berurutan. Nah, contoh kalau di dalam kemasan mie instan ya, sering kita baca, sering kita lihat ya. Mungkin kalian sudah bisa membuatnya mie instan ya. Di situ ada cara penyajian. Yang pertama, rebus mie dalam 400 cc air misalkan ya. Nah, itu harus berurutan, tidak bisa masukkan mie terlebih dahulu, kemudian masukkan air. Itu
tidak berurutan ya. Kalian harus mengerjakannya dengan berurutan ya. Seperti tadi, rebus mie dalam 400 cc air mendidih. Kemudian sementara mie direbus, siapkan bumbu terlebih dahulu. Tuang mie dan kuahnya ke dalam mangkok. Aduk dengan bumbu hingga merata. Mie siap dihidangkan. Nah, itu salah satu contoh petunjuk cara memasak mie instan ya. Nah, mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan teks petunjuk ini ya. Misalkan dalam sebuah mainan itu biasanya juga terdapat teks petunjuk penggunaan. Misalkan bagaimana cara memainkan permainan monopoli misalkan ya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ketika kita menulis teks petunjuk seperti yang Ibu sudah sampaikan, maka kita harus menggunakan kalimat perintah. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ya, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru, kemudian kata pertama diawali dengan partikelah, diikuti dengan partikelah dan sebagainya, ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat perintah. Kemudian gunakan bahasa yang santun, ya. Dalam hal ini cara penyampaian kata atau kalimat yang kalian buat itu harus santun, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Dan yang terakhir, perhatikan juga tanda baca dan ejaan yang tepat. Nah, kalau dalam hal ini tanda baca yang kita pergunakan karena kalimatnya merupakan kalimat perintah, maka kita gunakan tanda seru ya. Sedangkan ejaan itu meliputi penggunaan huruf kapital. Jangan lupa ketika kalian menuliskan sebuah teks apapun, maka harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dengan baik ya. Contohnya kalau huruf kapital itu kita gunakan untuk menulis di awal kalimat. Jadi pertama kali setiap kalian akan menulis, maka gunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital itu digunakan pada awal nama orang atau nama diri ya. Misalkan Mita, maka M yang digunakan adalah M huruf kapital atau huruf besar karena untuk menuliskan nama diri. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menyebutkan nama-nama hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Nah, nama-nama hari tersebut harus kita gunakan awal hurufnya kita gunakan huruf kapital. Nama-nama bulan, nama kota, ya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, mungkin materinya hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Untuk tugasnya, kalian tulis teks petunjuk memelihara ikan di akuarium. Nah, jadi istilahnya kalian itu baru pertama kali ingin memelihara ikan di akuarium. Ketika akuarium itu sampai di rumah, dibelikan oleh orang tua kalian, maka langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan? Kalian tuliskan secara berurutan sampai ikan tersebut berada di akuarium dan bisa hidup dengan baik ya. Paham ya? Mungkin kalau tidak paham boleh kalian bertanya sama ibu ya. Terus untuk materi yang kalian belum mengerti juga, kalian boleh mengulang kembali video pembelajaran ini ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang sudah seperti biasa kalian kirim via WA ibu ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.